Dan Mi'raj ini bukan di surah Al-Isra, tapi direkam di dalam surah An-Najm. Sehingga ada orang-orang orientalis yang mencoba menafikan Mi'raj karena tidak ada di surah Al-Isra. Dan di ayat yang terdapat di surah An-Najm tidak ada menyebutkan kata Mi'raj. Kalau surah Al-Isra ada menyebutkan Subhanalladzi asra. Tapi di surah An-Najm yang diklaim oleh ulama bahwa ini adalah ayat Mi'raj, di situ tidak menyebutkan kata urija atau a'raja. Namun konteks ayat tersebut ada di antara dua surah ini. Ketika tujuan Isra, Allah menyatakan linuriyahu min ayatina, tujuannya kami ingin memperlihatkan kepada hamba ini yang diisrakan sebagian ayat-ayat kami. Maka kemudian di ayat An-Najm, ayat itu berbunyi, dan ayat ini sepenuhnya menunjukkan ciri-ciri perjalanan Mi'raj ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang paling berkenaan dengan Mi'raj, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi telah melihatnya di tempat yang lain. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dia Nabi maksudnya telah melihatnya di tempat yang lain. Ulama menafsirkan melihat ini melihat Jibril. Para ahli sufi menafsirkan melihat ini melihat Allah. Tidak ada pertentangan, hanya perbedaan lingual saja, lafaz saja, bukan makna sepakat sebetulnya. Kecuali mereka yang hanya melihat lafal tanpa makna, sepertinya ada pertentangan. Karena ulama lebih berbicara kepada awam dan para aulia berbicara kepada para khusus. Di mana yaghsha sidratu ma yaghsha? Satu ungkapan dengan menggunakan kata yaghsha ma yaghsha. Dalam bahasa Arab, jika untuk mengungkapkan sesuatu yang secara detail tidak dapat dijelaskan karena terlalu besar, terlalu agung, seperti terjadi tsunami misalnya. Kalau ditanya bagaimana kejadian tsunami itu, cukup kalimat Arab dikatakan hadatsa ma hadath. Telah terjadi apa yang telah terjadi. Terlalu besar. Jika diungkapkan sebagiannya tidak menunjukkan kebesaran peristiwa itu. Sidratul Muntaha pun Al-Quran menyebutnya idh yaghsha sidratu ma yaghsha. Sidrah, sungguh sesuatu yang tidak dapat dilukiskan. Ma zaghal basar wa ma tagha. Nabi memandang tertegun, tidak dapat lagi menoleh kepada yang lain. Nah inilah setelah ayat ini kemudian faqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini jawaban daripada surah Al-Isra. Ayat ini yang memperkuat, konteks ini yang memperkuat bahwa ayat ini adalah ayat Mi'raj. Di samping banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa Mi'raj itu ke Sidratul Muntaha. Maka kata Sidratul Muntaha yang terdapat dalam ayat ini, ulama sepakat ayat ini adalah ayat Mi'raj. Selain kata Sidratul Muntaha, penutup ayat itu faqad ra'a. Kalau tadi surat Al-Isra Allah yang menyatakan bahwa linuriyahu min ayatina,
kami mengisrakan dia agar dapat kami perlihatkan kepadanya keagungan tanda-tanda kami. Dan di Mi'raj faqad ra'a, dan Nabi telah betul-betul melihat min ayati rabbihil kubra, ayat-ayat Tuhannya yang maha besar. Muslimin dan muslimat, Sidratul Muntaha. Ada apa di Palestina, di Masjidil Aqsa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak ulama telah menjelaskan munculnya tasaulat ini, pertanyaan ini. Kalau kita jelaskan bagaimana ulama mengupas simbol-simbol Isra ini, perlunya ngaji, bukan ceramah. Ceramah kita ambil yang penting-penting saja. Yang pertama, yang paling konkret, Isra, artinya perjalanan dari Mekah ke Palestina, adalah merupakan dalil, merupakan satu bukti bahwa ada Mi'raj. Karena peristiwa Isra adalah peristiwa yang nyata di alam nyata. Kendaraan Isra adalah Burak. Perjalanannya dari Mekah ke Palestina adalah sebuah perjalanan nyata. Dari situ baru pergi Mi'raj. Sedangkan Mi'raj adalah suatu perjalanan yang gaib, yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Andaikan tidak ada Isra, maka Mi'raj susah untuk diterima. Maka Isra menjadi dalil nyata bahwa adanya perjalanan berikutnya, yaitu Mi'raj. Karena Mi'raj adalah irtifa'un fi irtibaqis samawat, naik ke beberapa lapis langit sehingga sampai kepada satu level, satu mustawa yang tidak dapat dipahami oleh akal, tidak diketahui esensinya oleh seorang pun. Jika cukup waktunya, kita akan jelaskan bagaimana pendapat ulama dan bagaimana pendapat aulia tentang tempat yang tidak dijangkau oleh akal dan esensinya tidak dapat diketahui oleh siapapun. Nabi pergi ke tempat itu di mana? Dan Isra ini telah mengungkap hakikat ketuhanan, hakikat penciptaan, bahkan hakikat hidup dan hakikat agama ini. Nah, maka Isra berarti pertama sebagai dalil adanya Mi'raj. Karena kalau tidak ada Isra Mi'raj, itu dianggap sebuah cerita dongeng yang akal tidak pernah membayangkan. Pada saat itu tidak ada kendaraan apapun. Kalau sekarang misalnya tanpa ada permulaan muqaddimah Isra, mungkin orang bisa terus memahami karena ada kendaraan-kendaraan, pesawat-pesawat yang bisa naik ke langit. Kalau dulu apa? Itu yang pertama. Dan juga lihat kendaraan yang dipakai pada Isra itu Burak. Karena Mi'raj bukan dengan Burak.